Halo sahabat tani, salam jagat tani. Halo sahabat tani, salam jagat tani. Nama saya Irta. Saya adalah orang tua dari Val Maisa Jazila Cokro atau yang biasa disebut Maisa. Yang saat ini Maisa bergerak di bidang perkebunan untuk tanaman hidroponik, aquaponik dan terapan organik dengan nama Kebun Maisa Petani. Pada awalnya memang Maisa itu individu autisme dengan autisme yang memang pada umur 24 tahun saya memutuskan untuk menerjunkan Maisa di bidang berkebun yang mulai dari hidroponik ini di rumah aja. Lalu setelah dia mendapatkan hasil dari usaha di rumah saja hidroponik, lalu kita mengembangkan menjadi aquaponik dengan merubah kolam ikan yang di rumah menjadi ikan-ikan yang bisa dikonsumsi, dan saya rubah sistemnya dengan aquaponik. Hasilnya mulai terlalu banyak untuk dimakan sendiri, dan kebetulan Maisa ini juga bersekolah di Yayasan Bina Abiakta. Mereka ini mendidik anak-anak autis semua, jadi shelter for autism ya sekolah ini. Yang mana ada kayak minimart, anak-anak ini bertugas untuk take order by WhatsApp group, family only ya, hanya lingkungan keluarga aja. Lalu gurunya bilang bahwa hasil kebun sayur yang diproduksi oleh Maisa di rumah itu bisa dijual di sekolahannya dia pada awalnya. Excitednya Maisa tuh mungkin sama saya, bahwa saya nggak pernah melihat yang namanya kangkung itu terbuat dari biji seperti ini, benih seperti ini. Bayam pun demikian, pakcoy, caisim, itu kita sama-sama kaget gitu. Dan Maisa tiap hari dia harus mendata bahwa hari ini tugasnya harus disemprot pada saat semai kangkung ya atau bayam. Dia tulis sudah semprot pagi sore. Dia pasti harus kayak punya Excel-nya lah gitu ya. Data itu dia dan terus nanti saya tulis lagi kolom bahwa kalau ada tumbuh 2 daun, dia harus tulis di situ tingginya berapa senti. Ya saya sebagai orang tua sebenarnya agar Maisa bisa lebih mengamati aja tujuannya. Dan itu dilakukan Maisa pagi sore. Sampai ada satu kolom di mana saya bilang kalau sudah 4 daun harus pindah tanam. Lalu bagaimana teknik pindah tanamnya nanti saya ajarkan juga gitu kan. Jadi tiap hari pagi sore Maisa selalu menulis tuh jurnal itu. Dan sampai pada saat pindah tanam dia akan laporan ke saya. Sudah 4 daun, oke, Maisa harus apa? Dia jawab, pindah tanam. Ya sudah, seperti itu kita lakukan. Awalnya ya hanya untuk mengisi waktu Maisa yang liburan. Tapi karena saya pun merasakan bahwa pasti Maisa excited karena dia tahu sayuran yang dia makan. Dan dia juga kaget dong bahwa kangkung yang dari biji ternyata tuh jadinya kangkung yang dia masak. Lalu saya tambahin dong, begitu panen dia harus memasak hasil panenannya. Memasak sendiri, dia makan sendiri. Rasanya tuh nikmatnya beda kan. Dan dia bener-bener
excited banget sih, dan dia selalu mau untuk bekerja seperti itu. Setidaknya ada satu pekerjaan yang dia sukain, yang bisa insya Allah bisa menjadi modal hidupnya dia di masa yang akan datang. Mungkin hal tersebut yang akan membantu dia dan juga kakaknya dan adiknya agar Maisa tidak membebani keluarga, dan kami berharap sebagai orang tua mampu berdiri sendiri dari apapun yang dia kerjakan ini. Itu aja sih tujuan saya, walaupun sampai saat ini butuh perjuangan. Sebenarnya kalau secara simpel ya, dari sisi autisnya itu adalah bahwa dia itu mengerjakan hal-hal yang positif yang lebih membuat energinya dia tersalurkan, itu bagus buat anak-anak ini. Jadi ide berkebun ini memang datang begitu saja, yang pada saat 5 tahun yang lalu ya, saya mulai belajar di awalnya dengan hidroponik itu tadi. Lalu saya pikir bagus buat kesehatannya Maisa, bahwa kalau berkebun itu mungkin ada dia pekerjaan yang fokus dia dudukkan pada saat dia menyemai. Tapi tidak selalu harus duduk kan. Dia ada movingnya juga kan, gerakannya, bahwa dia harus merawat tanaman yang dia tanam tersebut. Dia kena matahari pagi, dia berjalan lebih banyak dalam mengurus itu kan, itu sesuatu yang menyalurkan energinya dia. Jadi ya secara tidak langsung pasti menyehatkan lah. Oke, mungkin tips ini khusus untuk orang tua ya, dan lingkungan dari anak berkebutuhan khusus. Jadi kita sebagai orang tua, pada dasarnya memang kita sendiri harus melihat anak kita bakatnya kemana dan apa yang mereka sukain, karena kita tidak bisa memaksakan anak ini untuk menyukai sesuatu yang kita tahu dia tidak suka. Sama dong sama anak normal. Kalau dia tidak mencintai melukis, kita paksa melukis kan juga tidak bisa gitu. Jadi pesan saya sih, kita lihat sebagai orang tua yang harusnya paling dekat terhadap anak kita sendiri, untuk lebih melihat kira-kira anak kita arahnya kemana, bakatnya kemana. Lalu itu yang harus kita dukung. Dan lingkungan itu, adik, kakak, itu juga mendukung apa yang disukain, apa yang dilakukan dari saudaranya ini. Harapan saya semoga Kebun Maisa Petani ini bisa menjadi profesi yang membuat Maisa bisa melakukan kemandiriannya di masa depan. Usia Maisa saat ini kan sudah 28 tahun. Memang saya masih terus berjuang agar Maisa benar-benar bisa stabil dalam usaha ini. Dan saya berharap Kebun Maisa Petani ini bisa menjadi wadah juga, bukan hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, juga bagi siapapun yang memang ingin mencoba belajar berkebun. Kalau Maisa bisa, kamu pasti bisa. Itu adalah prinsip yang saya tekankan di sini.